Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fahri, NIM C14012141097 di Praktikum Fisiologi dan Reproduksi. Induksi hormon adalah memberikan hormon dari luar dan memudahkan dalam proses pemijahan serta banyak dipakai dalam berbagai kegiatan. Hipofisa sendiri adalah cara membuat cairan hormon dari kelenjar otak dalam hipofisanya sendiri melalui suntikan. Setelah itu reproduksi akan menjadi aktif. Ada pisau, larutan fisiologis, sharing atau suntikan dan hormon, serta formalin, dan ikan. Ikan ditimbang untuk berguna sebagai pembanding dan menghitung dosis yang akan disuntikan kepada ikan. Hitung dosis di dalam buku catatan. Hormon diambil menggunakan sharing atau suntikan yang diambil dari bagian bawah sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Tambahkan juga larutan fisiologis dan yang dicampurkan terhadap hormon sesuai dengan dosis yang telah dihitung dan diberikan. Setelah itu homogenkan dengan membentuk angka 8. Setelah dihomogenkan, suntikan bisa diberikan kepada ikan dengan cara yaitu intramuskular. Intramuskular sendiri memiliki cara di mana cairan pemicu ditusuk ke otot dekat bagian dorsal tubuh ikan. Langkah ini unggul dalam mengawali fase pemijahan sebab suntikan itu mampu menyalakan mekanisme perkembangbiakan atau merangsang hormon reproduksinya. Berikutnya adalah pengambilan hipofisa dengan cara memotong bagian kepala untuk diambil hipofisanya. Peran hipofisa dan estrogen dalam mengatur tahapan reproduksi dapat dipersingkat durasinya dengan induksi hormonal ataupun operasi pada hipofisa. Kedua teknik ini lazim menggunakan proses piterogenesis yang kemudian berujung pada cepatnya kematangan gonad saat pemijahan ikan yang sulit bereproduksi di luar zonasi asli kehidupannya. Dengan ini ikan dapat diatur waktu dan fase pemijahannya sesuai dengan yang diinginkan sang pembudidaya. Ini adalah hipofisa yang telah diambil, dan hipofisa yang telah diambil bisa kita awetkan di larutan formalin. Hipofisa yang telah diformalin siap diawetkan dan untuk kegiatan berikutnya. Menurut Broiler, Dakota, dan Voorhees, bahwasanya rekayasa genetika itu sangat penting untuk kegiatan dalam budidaya serta untuk mengatur keseimbangan populasi jantan maupun betina dengan cara pemberian hormon terhadap ikan.
Pertama adalah metode perendaman, di mana kita memasukkan dahulu ikan di dalam sebuah tempat wadahnya yang berisi air, dan nanti hormon yang telah kita hitung dengan media air yang ada di dalam wadah ikan tersebut akan kita campurkan. Posisi mencampurkannya adalah dengan ikannya sudah ada di dalam tempatnya, dan langsung kita masukkan hormon ke dalam mode perendaman ini. Kedua adalah metode oral, di mana metode ini adalah dengan mencampurkan hormon ke dalam pakan ikan. Sebelum itu dicampurkan hormon ke dalam alkohol, serta setelah itu baru di spray atau disemprotkan terhadap pakan. Setelah nanti disemprotkan terhadap pakan, pakannya kita jemur sampai kering, dan nanti baru siap kita kasihkan kepada ikannya. Pakannya kayak gitu. Jadi nanti biasanya itu hormonnya udah dicampurin ke dalam alkoholnya kayak gitu. Nah nanti caranya pakannya ini dicampurin binder dulu sampai udah rata. Ini misal dituang nih, udah sampai rata. Terus tinggal disemprotin aja sampai semuanya merata nih, udah tercampur. Terus tinggal kita tunggu 1-2 jam atau sekiranya sampai kering. Diangin-angin aja, bukan dikeringin di oven gitu, bukan. Udah kayak gitu doang. Ketiga, pengecekan histologi gonad, di mana ikan kita belah dahulu dari bagian kepala. Hingga bagian perut ke bawah untuk diambil gonadnya, dan nanti akan ditempelkan pada kaca preparat. Setelah diambil, ditempelkan di preparat dan pecah-pecah atau potong-potong gonad tersebut sampai halus, sehingga nanti akan diteteskan asitokarmin sebagai pewarna untuk mengidentifikasi melalui mikroskop. Asitokarmin berfungsi sebagai pembeda antara jantan dan betina pada pewarna. Dia menyelimuti seluruh sel secara merata dan larutannya dicacah supaya mengendap sepihak. Pewarna ini efektif mendeteksi kontras antara sel gonad jantan dan betina. Selanjutnya, mengamati melalui mikroskop. Identifikasi gonad ini membutuhkan bantuan mikroskop, di mana sebagai pembesar mengetahui perbedaan antara gonad jantan dan betina. Hal itu diutarakan oleh Zahira et al. 2020. Berikutnya adalah identifikasi hasil dari mikroskop. Diketahui bahwasanya sel tersebut adalah betina, di mana menurut Sari 2016 bahwasanya betina menunjukkan ciri gonad yang berbeda dengan jantan, yaitu keberadaan oosit berbentuk bulat dengan ukuran yang nyata lebih besar. Itu menunjukkan bahwasanya perbedaan betina dan jantan. Kriopreservasi sperma merupakan cabang bioteknologi yang utama dalam teknik ini. Ia menjaga sperma supaya tidak mati lalu disimpan pada periode panjang. Hasilnya sperma akan selalu tersedia tanpa putus, bisa dipakai kapan saja saat situasi mengharuskannya. Dimana ini adalah keterangan dari Maulidia et al. Tahun 2020. Kriopreservasi sperma memiliki beberapa keuntungan. Teknik ini mempermudahkan mengolah induk dan perbuahan buatan. Kelebihannya juga jadwal sel jantan dan betina bisa diselaraskan, genetika terjaga, mengirim sperma gampang, resiko penyakit dan menurun, serta biaya penjantan lebih hemat. Metode ini juga mengatasi minimnya penjantan dewasa untuk keberhasilan suatu pembuahan, menurut Zidni tahun 2020. Dalam kegiatan praktikum, yaitu dengan membuat larutan, dan ini adalah kuning telur serta larutan fisiologisnya.
Untuk membuat larutan, pipet seluruh larutan dengan cara pipet sperma, masukkan ke dalam mikrotub. Pipet juga larutan fisiologisnya dengan dicampurkan ke dalam sperma. Dan larutan kuning telur serta dicampurkan ke dalam larutan sperma tadi. Pada tahap selanjutnya, simpan sperma pada kulkas. Dan simpan sperma ke dalam tabung nitrogen yang dingin, di mana kedinginannya sekitar 196 derajat minus 196 derajat Celcius. Ini berguna sebagai konservasi sperma maupun embrio perlu dilindungi dan tidak rusak akibat suhu ekstrim. Perlulah diberi zat yang disebut dengan kriptopektan. Pada penyimpan sperma, dua bahan itu dimanfaatkan sebagai kriptopektan adalah kuning telur dan dimetil sulfoksida atau DMSO sebagai pelindung dari sel sperma agar tidak rusak pada suhu ekstrim atau suhu dingin. Ini adalah pengecekan before, ketika pengecekan motilitas pada sperma ikan, dan ini adalah pengecekan visibilitas sperma before. Ini adalah pengecekan after, di mana kondisi spermatozoa ikan paling baik tercermin dari tingkat aktivitas gerak sperma itu sendiri. Ukuran pergerakan tersebut sangat potensial digunakan kegiatan pembenihan maupun berhubungan dengan hal tersebut. Ini kegiatan ketika after pengecekan sperma, visibilitasnya. Ini adalah pengecekan motilitas after setelah diberikan larutan. Keberhasilan dari kegiatan ini yaitu tergantung pada prosesnya, di mana di prosedur tersebut harus mencakupi pemilihan cairan pengencer yang cocok, zat pelindung, serta tekniknya.